Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman, rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan berbicara sedikit terkait dengan semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini, terutama kegiatan-kegiatan program yang ada di Puskesmas. Begini teman-teman sekalian, mudah-mudahan penjelasan yang sedikit ini bisa kita pahami, bisa kita laksanakan, atau sedikit menjadi pelajaran atau pengetahuan kita, walaupun pada kenyataannya kita tidak melaksanakannya. Namun hal ini perlu saya sampaikan untuk membantu agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu dapat berjalan, setidaknya bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Artinya kita tidak melakukan kegiatan secara tumpang tindih atau tidak sesuai dengan urutan-urutan yang mestinya kita lakukan. Yang pertama, apabila kita melakukan suatu kegiatan apapun itu, baik menyangkut program yang rutin atau rutinitas kita lakukan ataupun program-program yang baru, maka langkah pertama adalah kita harus melihat atau menyiapkan regulasi dari kegiatan yang akan kita lakukan. Artinya apabila itu merupakan suatu program dari Dinas Kesehatan atau Departemen Kesehatan, secara otomatis ya sudah ada regulasinya. Maka perlu kita menyiapkan regulasi tersebut sebagai pijakan atau sebagai dasar hukum atau dasar aturan dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya pedoman dari kegiatan yang akan kita lakukan. Pedoman itu bisa berupa buku atau berupa aturan tadi, regulasi tadi yang memang diterbitkan atau disediakan atau memang sudah dicetak oleh Dinas Kesehatan atau Departemen Kesehatan sesuai dengan program yang memang rutinitas. Apalagi kegiatan itu merupakan kegiatan yang rutin, otomatis dan secara otomatis akan ada pedomannya. Oke, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya pedoman sudah, regulasi sudah, maka selanjutnya adalah yang kita perlu lakukan adalah membuat suatu kerangka acuan dari kegiatan yang kita lakukan. Kenapa pentingnya kerangka acuan itu? Karena di dalam kerangka acuan itu akan kita buat secara berurutan. Artinya di dalam kerangka acuan itu terdapat pendahuluan yang memuat kenapa program itu perlu dilakukan, latar belakangnya, setelah latar belakang tujuan baik secara umum ataupun tujuan secara khusus, kemudian siapa yang melakukan kegiatan tersebut, artinya sebagai petugas yang melakukan kegiatan atau program tersebut. Kemudian selanjutnya kita tentukan targetnya, kemudian sasarannya siapa. Setelah itu kita buat jadwal atau penjadwalan dari kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian di situ juga dalam kerangka acuan juga dimuat suatu SOP yaitu standar operasional prosedurnya dari kegiatan yang kita lakukan. Baru setelah itu, kemudian di dalam kerangka acuan juga ada sistem pelaporannya bagaimana. Kemudian setelah itu selesai, barulah kita melakukan kegiatan atau program tersebut sesuai dengan apa yang kita buat atau apa yang kita tetapkan di dalam kerangka acuan tadi. Nah, dalam kegiatan, apapun bentuk kegiatannya, maka jangan lupa
Dan jangan pernah lupa adalah dokumentasi. Itu sebagai bukti bahwa kegiatan itu benar-benar kita lakukan. Dokumennya adalah ya foto, bisa foto, kemudian kalau kegiatannya mengumpulkan masyarakat maka ada suatu absen ya, atau mengundang masyarakat maka ada surat undangannya. Kemudian kalau kegiatannya dalam bentuk rapat atau pertemuan bisa dalam bentuk notulen, maka lebih dikenal dalam istilah daun ya, yaitu dokumen, kemudian absensi, undangan dan notulen. Nah setelah kegiatan itu kita lakukan, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat suatu rangkuman atau laporan dari kegiatan yang kita lakukan. Nah isi dari laporan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam kerangka acuan tadi, yaitu sasarannya siapa, kemudian targetnya bagaimana, kemudian kita bandingkan antara sasaran dan target dan hasil yang kita capai. Maka disitulah hasil yang sesungguhnya yang dapat kita ketahui. Apakah hasil dari kegiatan kita tersebut termasuk yang berjalan dengan baik atau sesuai dengan apa yang kita tetapkan, atau sesuai dengan target dan sasaran tadi ataupun tidak. Nah dari situ kita buat laporan, kemudian kita analisa. Apabila terjadi permasalahan maka dilakukan analisa, kemudian kita tentukan prioritasnya, kemudian prioritas permasalahannya, kemudian rencana dari tindak lanjutnya atau RTL-nya. Nah setelah semua itu dilakukan, maka apabila terjadi suatu permasalahan, maka langkah berikutnya adalah membawa permasalahan tersebut ke dalam forum rapat, yaitu rapat tinjauan manajemen. Nah di situ kita bahas, kita cari solusinya bersama dengan tim mutu, yaitu manajemen mutu. Kemudian di situ hadir dalam rapat tindak manajemen itu hadir kepala puskes sebagai pengambil keputusan, kemudian yang bersangkutan atau pemegang program. Nah di situ dan dalam rapat tinjauan manajemen itu harus dihadir oleh kepala puskes sampai didapatkan suatu keputusan untuk tindak lanjutnya. Itu yang perlu kita lakukan. Nah jadi kalau kita urutkan, maka apa yang telah kita lakukan dari awal sampai akhir tadi lebih dikenal dengan istilah PDCA ya, dapat kita kenal atau dikenal dengan istilah PDCA, yaitu plan, do, check atau control, kemudian action. Jadi 4 siklus ya. Jadi itulah sebenarnya yang perlu kita lakukan dalam semua kegiatan apabila kita mendapatkan suatu kegiatan yang mesti kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, buat kita semua untuk kemajuan dan keberhasilan dari pekerjaan kita sebagai pemegang program selama di Puskesmas. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk video berikutnya kita akan membahas masalah manajemen Puskesmas, yaitu yang terdiri dari P1, P2, P3, kemudian